Shalom lahir. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma, sahabat PKRU, dimanapun. Salam damai sejahtera, dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKRU GMIB membaca Alkitab bersama. Edisi pada Jumat pagi, tanggal 6 Desember 2024. Bersama saya, Cornelius Parabo Hadipusumo, anggota PKRU Jemaat GBIB Sion DKI Jakarta. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita renungi dengan doa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang rahmani dan yang rahim, saat ini kami menghadap kehadirat Yang Kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, napas kehidupan. Dan sebelum kami beraktivitas lebih lanjut, kami akan baca firman dan renungan sebagai landasan iman kami. Kiranya kalian berkenan mendiamkan suara hati kami, kecuali suaranya. Berfirman ayat Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 23 yang menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat ini seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah diletakkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam harapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan binasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersaling. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia surga, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah
Bapak Ibu Saudara, khotbah pembacaan firman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita akan sambut dengan membaca renungan dari Satgas Bina Umat dengan tema membuka cakrawala iman dengan penekaan ayat emas pada ayat ke-19 yang mengatakan, sebab dengan sangat rin seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Penderitaan adalah istilah yang secara dikaitkan dengan hal-hal yang menyedihkan, tidak disukai, dan karenanya cenderung dihindari. Padahal penderitaan merupakan realita manusia. Terhadap penderitaan, manusia dapat menyikapinya secara berbeda. Walaupun biasanya sikap yang menonjol pada menolaknya. Paulus kedua memberi perhatian besar kepada penderitaan manusia. Penetapan tanggal 11 Februari sebagai Hari Orang Sakit Sedunia menjadi salah satu wujud kepeduliannya kepada penderitaan manusia dan miskin penderitaan. Sejak ditetapkan pada tahun 1993 hingga tahun 2005, setiap merayakan Hari Orang Sakit Sedunia, Paulus selalu menegaskan bahwa komunitas Kristiani tetap memberi perhatian khusus kepada mereka yang menderita. Sejak awal, gereja selalu berkomitmen pada mereka yang menderita, baik berupa bantuan fisik maupun dukungan rohani, dengan membuka cakrawala iman yang menghibur. Kepedulian dan hiburan yang dilakukan tidak terbatas untuk warga gereja, tetapi bagi seluruh umat manusia dalam keberadaannya. Paulus membuka cakrawala iman jemaat Roma dengan membangun pengharapan yang menghibur dan memberi kelegaan. Ia menegaskan bahwa penderitaan seorang sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Penderitaan yang sedang dialami adalah bagian kecil dari penderitaan yang telah menguasai dunia karena dosa. Namun, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menghancurkan kuasa dosa sehingga ada pengharapan bagi kita yang percaya bahkan akan dibawakunya belenggu penderitaan dipatahkan, kuasa dosa telah dihancurkan. Semua makhluk di dunia sama-sama mengeluh, menderita, termasuk kita yang menerima karunia sulung roh. Tetapi kita mengeluh dalam kemungkaran. Sadarilah penderitaan yang ada. Bukalah cakrawala iman tentang harapan di ujung penderitaan. Lalu berjuang menjalani hidup untuk menerima kemuliaan yang menjadi serupa dengan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan. Jagamu
atau tegang, Ia akan jagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami haturkan, kami sudah Engkau perkenankan membaca firman dan renungannya. Ya Tuhan, berikanlah hati yang terus berpengharapan kepadamu dan mengerti jalan serta melakukannya. Dan pinipan beriman lahir. Bapak Saudari, saat ini kami juga mau berdoa untuk fungsionalis majelis Nurul dalam kerjanya. Ya, Tuhan memberkatinya. Juga tenaga keimanan untuk para urus Dewan PKRU agar tetap setia menyelesaikan program berjalan dengan pimpinan anak. Kami juga berdoa bagi sahabat kerabat PKRU yang dalam kelemahan sukunya, kiranya Tuhan kenan menjamah dan memberi kesembuhan. Bagi yang bersih, Tuhan liburkan, dan bagi yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Sedang yang bermasalah, Tuhan menolong. Banyak yang dapat mohon, namun kami yakin bahwa Tuhan mengetahui sampai kira hati kami yang paling dalam. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menyambutnya dan mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, ibu-ibu, obat sama sahabat PKRU. Demikianlah perjumpaan kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai juga jumpa di lain kesempatan. Sorry to Nuria. Oh.